sekarang juga ada yang quote itu Iya, masuk ke buku. quote. Kemudian ada senandika dan lain sebagainya itu. Oh, sastra terbaru itu ada di status-status WhatsApp. Iya Pak Sam. Itu bisa dikatakan apa? Puisi atau apa? Kan Iya. status-status WhatsApp dan lain sebagainya. Sekarang macam-macamnya Pak, mungkin biar teman-teman mengenal apa itu sastra dan perkembangannya dari zaman dulu yang diriwayatkan untuk apa ya, hiburan para istana sentris ya. Oh iya, ahli-ahli istana untuk hiburan semata, dan sampai akhirnya kini menjadi salah satu cara untuk merubah peradaban lewat sastra juga bisa. Bisa. Kira-kira apa saja Pak itu macam-macamnya sastra? Macam-macam sastra itu banyak ya. Sebenarnya bahkan kalau kita baca buku-buku teori tentang sastra itu banyak, misalnya cerpen, prosa, puisi, terus juga ada roman, terus ada, kalau masa-masa dahulu itu puisi itu kental dengan pantun. Apa itu istilahnya juga, ada legenda, misalnya itu cerita-cerita Guridam dan lain sebagainya, itu masuk dalam kerangka sastra. Sebenarnya yang paling umum gini lah, kalau kita bingung ini masuk sastra atau ilmiah, nah, gitu ya. Ini masuk sastra atau ilmiah. Kalau kita mengenali bentuk-bentuknya itu mungkin terlalu kuno pemahaman, terlalu kuno karena apa? Pada masa sekarang itu tulisan-tulisan itu sudah tidak begitu berbeda lagi. Banyak esai yang berwarna puisi, banyak puisi yang berwarna esai, kayak gitu. Ada cerpen yang berwarna ilmiah, ada ilmiah yang juga berwarna sastra, misalnya. Juga ke belakang ini memang batas-batas semacam itu makin kabur, karena itu terkait dengan fenomena juga pada masa pasca modern, itu namanya postmodernisme. Kalau dalam dunia seni itu ada gerakan posmo, itu namanya itu justru menggabungkan dua konsep itu, dan antara logik dengan imajinasi itu digabungkan. Nah, itu bentuk-bentuknya banyak sebenarnya, termasuk yang paling umum lah ya puisi, cerpen, terus ada istilahnya novel, itu yang bisa kita nikmati sebagai karya sastra, termasuk cerita-cerita pengalaman hidup atau biografi, itu banyak autobiografi, itu kan termasuk wilayah sastra, karena juga dikemasnya itu secara santai dan imajinatif. Macam-macamnya juga berkembang. Jadi misalnya makanya kalau saya ngajak teman-teman ngobrol tentang menulis kreatif itu atau menulis sastra itu, saya arahkan mereka itu tidak memahami teori, karena itu masa lampau ya. Sekarang harus ya, di satu sisi kayak gitu, juga pada sisi yang lain itu bisa menjadi kerangkeng bagi mereka. Karena titik tekan di luar dunia sastra itu adalah kreativitas. Kreativitas, dan itu yang paling penting. Bagaimana dia meramu idenya sendiri, bagaimana dia mengungkapkan bahasa, teknik membangun diksinya semacam apa, terus membangun karakternya semacam apa, itu kan murni kreativitas itu. Setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda. Berarti itu teman-teman, jadi macam-macam itu banyak sekali dan bisa sekali berkembang. Iya. Karena zaman sekarang juga ada yang quote itu masuk ke buku. Kemudian ada senandika dan lain sebagainya itu. Oh, sastra terbaru itu ada di status-status WhatsApp. Iya Pak Sam. Itu bisa dikatakan apa? Puisi atau apa? Kan status-status WhatsApp dan lain sebagainya. Mungkin beberapa tahun lagi jadi era jadi tren baru malah menulis di status itu nih Pak. Tapi di satu sisi juga ada ancaman juga. Merebaknya channel YouTube sekarang itu di satu sisi mengurangi kreativitas kepenulisan kita, karena semua orang itu sekarang itu masanya itu tidak membaca, tapi lebih banyak mendengarkan dan melihat. Jadi YouTube dan lain sebagainya itu menjadi konten media yang paling dominan. TikTok, nah itu eranya sekarang ya kayak itu. Ini tantangan gitu. Oke Pak, jadi itu ya teman-teman.